kasih cincin ini di depan orang tuanya dia dan orang tua aku, sehingga dia tuh bilang kayak jangan ada keraguan lagi karena aku cuma mau sama kamu sampai mati. Jadi dia tuh benar-benar ngomong kayak gitu. Kalau udah percaya kalau itu jodoh, pasti ternyata lebih ringan. Iya. Ya kan? Iya, karena kalau effort banget itu justru menurut aku kayaknya ini bukan dia deh. Karena saking effort, saking banyak air mata yang keluar, saking banyak keringat yang keluar, capek, jiwanya capek, mentalnya capek, itu malah menurut aku bukan jodoh. Kembali lagi di Pop Bella Sign In. Kali ini bersama aku dari Subangkit. Nah, di hari yang spesial ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu penyanyi, aktris, pengusaha, gamers. Dia adalah Brisya Jody. Apa kabar, Jody? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Thank you ya hari ini udah mau main ke kantornya Pop Bella. Nah, jadi hari ini tuh aku excited banget karena aku mau ngobrolin soal lagu barunya Brisya Jody yang judulnya Tak Ada Restu. Jujur pas pertama kali denger, aku kok langsung ngerasa sendu ya. Padahal aku nggak ada di situ, tapi ngerasanya dapet banget feel-nya. Nah, ngomong-ngomong soal single Tak Ada Restu ini nih. Ini kan kayaknya single setelah kamu beberapa lama nggak membuat karya nih ya. Iya. Nah, gimana? Boleh dong ceritain sebenarnya gimana proses pembuatan single baru kamu ini? Prosesnya tuh ya pas aku lagi rilis yang Aku Memilihmu bareng Fabio, itu penciptanya si Trakas itu juga aku minta lagu. Kayak aku mau dong lagu tapi kisahnya yang gak ada restu, tapi aku maunya set ending bener-bener gak ada jalan. Ya udah, terus akhirnya sama Trakas dibikinin, terus kita workshop lagi. Prosesnya lumayan panjang dan lumayan apa ya, kayak suasananya tuh mencekam gitu. Soalnya kan aku juga itu diambang abis kontrak sama label, jadi aku bingung mau sendiri atau mau lanjut, gitu kan. Gila gak? Pusing, iya. Abis itu ini lagu ini mau dibawa kemana nih? Mau sendiri atau sama label gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk karena kontrak udah habis jadi aku gak perpanjang. Aku coba sendiri dengan lagu ini. Tapi emang lumayan lama sih prosesnya. Kayak workshop, rekaman dan segala macam. Maklum karena baru pernah menjadi indie. Jadi apa-apa kan ngurus sendiri. Booking vokal directornya sendiri, booking studionya sendiri. Tapi untung aku punya tim, aku punya perusahaan namanya Maure gitu. Maksudnya dia bukan bagian itu, cuman dia bisa ngebantu aku gitu. Oh, oke. Jadi prosesnya itu sekitar berapa lama? Berapa bulan mungkin? Setahun ya. Oh, setahun. Hampir setahun lah. Ini kan lagunya dibikin sama teman-teman kamu ya berarti ya? Dibikin sama Kak Trakas. Oh, oke. Nah, gimana respon kamu ketika pertama kali membaca liriknya? Karena liriknya dalam ya. Iya, makanya aku kayak gila sih, ini bagus banget. Bener-bener dalam, terus banyak banget yang relate pasti dengan lagu ini. Gak ada restu itu kan bukan cuman gak ada restu karena orang tua, bisa mungkin gak direstuin sama sahabat atau satu circle. Itu juga susah kan untuk ngejalanin hubungan. Jadi kita harus milih gitu loh, di dalam hidup kayak milih-milih terus mau yang mana, mau yang mana. Nah makanya di Tak Ada Restu ini ada yang kayak kisah ini takkan pernah ada akhir yang bahagia karena menurut aku bakal banyak yang dikorbanin gitu. Oh iya. Nah ini kan kayak yang tadi kamu bilang, ini adalah lagu pertama yang kamu bikin rilis lewat indie gitu kan. Tantangan terberatnya tuh apa sih waktu merilis lagu ini lewat jalur indie? Tantangan terberatnya itu ya itu ngurusin apa-apa sendiri. Cuman sama timku yang hanya sedikit itu. Tapi keren loh. Foto single juga kan, konsep semua aku pakai Liko Sukhoi, itu emang bagus banget. Terus pokoknya semua maksimal aja gitu. Dan kita mau mau bikin MV-nya juga. Oh, tapi udah ada jadwalnya kira-kira kapan mungkin? Ada di November tengah sih. Bentar lagi tapi sebenarnya teman-teman. Oke, nah ini kan di lagu ini juga ini debut kamu untuk jadi produser ya? Iya, berarti. Gimana? Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan kayaknya gue nggak cuma nyanyi deh, gue harus ikut juga nih untuk jadi produser juga untuk lagu gue terbaru ini gitu? Itu dia tantangannya, makanya. Jadi aku emang harus karena aku udah dewasa, tapi kayak gini. So aku udah besar, aku udah lumayan berumur.
Oh, jadi aku masih jadi aku harus kayak coba untuk keluar dari zona nyaman aku aja sih. Karena bosen sih, aku tuh orangnya bosenan kan. Jadi nggak mau butuh sesuatu yang challenging. Jadi aku jadi produser juga. Soalnya kan kamu tuh nggak cuma jadi penyanyi, aktris juga, gamers juga, pengusaha juga, terus sekarang jadi produser juga. Keren. Biasa cewek piknik. Pengen bisa semua. Nggak apa-apa dong, itu udah kan bagus ya. Iya, bagus kan, kenapa sih kontennya negatif terus bagus loh, ya ampun. Itu kita harus punya ambisi untuk jadi lebih semangat gak sih? Iya. Menjalani hidup. Ya kan? Oke, soal lagu Tak Ada Restu ini, sebenarnya apa yang pengen kamu sampein lewat lagu ini? Pengen nyampein kayak jangan buang waktu aja sih. Terus pengen ngingetin semuanya, kan mungkin kita ada hubungan yang gak baik sama orang tua atau hubungan yang gak baik sama sekitar, tapi bukan berarti orang tua itu mau ngejerumusin kita ke hal-hal yang buruk gitu. Jadi daripada kita percaya sama orang asing ini yang baru kita ketemuin, durasinya cuman baru misalnya setahun, 2 tahun, dibanding orang tua kita yang masih untung kita pas dari bayi tuh tetap dikip gitu loh. Dirawat, disekolahin, dibesarin. Jadi kalau bisa ya tetap milih orang tua gitu. Family comes first. Jadi kayak aku pengen ngasih tahu, apapun itu kalau nggak ada restu tuh ujungnya benar-benar nggak enak. Dan kita menjalaninya pun nggak enak gitu. Bener-bener setuju. Karena jangankan sama orang tua, nggak direstuin sama bestie aja ribet. Iya, dan semesta nggak direstuin sama semesta. Tapi ada juga sih yang words. Jadi ada juga yang nggak direstuin tapi dia tetap hidup bahagia. Mungkin itu tergantung hubungan dia sama keluarganya dia. Kalau aku pribadi ya, aku karena deket banget sama keluargaku, makanya aku ini kayak nggak bisa banget kalau nggak dari approval dari mereka gitu. Nah ini kan kamu tadi bilang kamu tuh deket banget sama keluarga kamu. Nah terus gimana nih supportnya ketika akhirnya kamu merilis single baru ini? Support banget, support secara kata-kata, support secara finansial. Jadi kayak, karena aku kan orangnya bener-bener susah banget kalau ngeluarin duit kecuali belanja. Jadi kayak hal-hal yang kayak gini malah habisnya tuh kan mahal banget ternyata kita kalau produksi sebuah lagu. Jadi untuk bagian ini tapi mamaku juga ya udah mama hadiahin deh MV gitu. Jadi supportnya gitu, sampai diadain acara kemarin pas rilisan Tak Ada Restu, bener-bener acara gede gitu ya. Itu dari keluarga aku juga. Sangat-sangat disupport gitu. Family goals. Oke, nah ini kan seperti yang tadi kamu pernah bilang, lagu ini tuh sangat relate sama banyakan orang kan. Nah, kalau kamu sendiri sebenarnya pernah nggak sih punya pengalaman menjalin hubungan tapi nggak direstuin? Semua nggak sih? Maksudnya semua hubungan aku repot. Jadi emang, tapi ya itu dulu aku sama mamaku ya, kan aku sama mamaku masih tidur bareng. Iya sampai sekarang. Jadi aku tuh suka nggak balas chat mamaku nih kalau aku lagi main keluar. Kayak misalnya ke mall gitu kan, kayak ngapain sih orang, nanti juga kita ketemu terus kita tidur bareng loh gitu malamnya. Tapi mamaku kan selalu nelpon kayak overprotective kan mamaku. Tapi sekarang makin dewasa aku makin ngeliat kayak oh iya gila sih kalau punya anak perempuan memang harus diprotek banget gitu. Makanya sekarang aku udah mulai balas chat mamaku dan angkat telepon mamaku. Ternyata orang tua tuh cuman butuh dikabarin doang. Sisanya mereka gak akan tiba-tiba kayak nyusul, tiba-tiba kayak telepon polisi, nyamperin ini. Gak akan. Jadi tolonglah kasih kabar ke orang tua gitu kan. Nah, karena aku selama aku pacaran tuh kan aku pasti ngebucin yang minta ampun. Ngebucin banget dan rata-rata tuh beda agama semua. Hampir semua lah, sekitar 90%. Jadi kayak mamaku pun oke aja sebenarnya, karena anak-anaknya semua baik banget, dari keluarga yang jelas gitu. Cuman ya itu, aku nggak boleh ninggalin Tuhan aku, karena mamaku udah janji anak-anak aku nggak boleh ninggalin Tuhannya mereka gitu. Jadinya ya udah. Tapi kan pas pacaran sama beda agama, sama aja, Tuhan kan satu ya nggak sih? Kita nggak gitu. Sama. Mah Tuhan lu satu, gimana sih? Kita aja yang mungkin ya, tapi kan ajarannya beda dari kecil sampai besar, susah kan? Terus ada yang beda, ada yang sama keyakinannya tapi ternyata beda, kayak keluarganya ini sama keluarga aku tuh nggak cocok gitu. Nah itu juga tuh lebih parah loh, bahkan konfliknya tuh lebih parah. Jadi tuh ngalamin banget gitu loh Kak. Makanya aku minta lagu yang sad ending. Tapi akhirnya aku ya dipertemukan sama orang yang bener-bener direstuin sama mamaku gitu. Dan rasanya ketika akhirnya bertemu sama seseorang yang direstuin sama keluarga gimana? Ya tak jagain banget lah.
jangan mana-mana ya, awas. Enggak. Maksudnya ya jalanin aja. Kalau udah percaya kalau itu jodoh, pasti ternyata lebih ringan. Iya. Ya kan? Iya, karena kalau effort banget itu justru menurut aku kayaknya ini bukan dia deh. Karena saking effort, saking banyak air mata yang keluar, saking banyak keringet yang keluar, capek, jiwanya capek, mentalnya capek, itu malah menurut aku bukan jodoh. Kadang kan orang mikir jodoh ya sama-sama berjuang, terus kayak enggak. Menurut aku jodoh itu ringan, sama-sama antusias, sama-sama sayang, tidak saling menyakiti dan saling mengerti, saling menerima gitu. Tuh, take notes ya teman-teman. Iya, jadi kalau kalian ngerasa kalian effort gitu buat seseorang, itu berarti kayaknya he's not the one atau she's not the one. Karena kalau misalnya namanya pacaran harusnya saling ya sih dua-duanya gitu maksudnya. Iya, ngapain nambahin masalah kan? Betul, setuju. Oke, nah mungkin ada gak sih tips dari kamu buat orang-orang yang lagi ngejalanin hubungan yang gak direstuin? Duh, ini lagi bebel-bebelnya kan ini orang-orangnya ini. Makanya susah, kan bisa, sumpah. Temen aku dia 11 tahun loh pacaran juga. Akhirnya puji Tuhannya lepas, tapi bayangin kamu buang 11 tahun itu dengan apa? Dengan tangisan dan dengan pusing banget. Makanya gini loh, waktu tuh terus berjalan ya. Waktu tuh gak bisa dibeli loh, gak bisa balik lagi ke masa lalu dan segala macam. Jadi tolong pikirin matang-matang ketika ketemu orang, langsung aja ada spesifikasinya, ini compatible atau enggak sama kita. Spesifikasinya kamu apa, ini apa-apa. Sekiranya itu bisa sinkron, baru jalanin. Jangan jalanin dulu baru dilihat spesifikasinya apa. Speknya kayak kita beli sesuatu aja, kan kita lihat speknya dulu. Betul. Nah makanya itu. nanti di tengah jalan, soalnya kalau kita nggak tahu orang itu seperti apa, kita akan banyak debat lah pokoknya. Bener. Dan tadi aku setuju sih sama kata-kata kamu yang bilang waktu itu yang paling mahal dan itu nggak akan bisa kembali. Iyalah, ya kan? Aku aja pengen balik ke kelas 2 SD nggak bisa. Yang belum banyak masalah, belum banyak pikiran gitu kan anak umur kelas 2 cuman SD. nyecep tebu doang tiap hari. Enak banget, seru banget. Oke, ini balik lagi ke lagu Tak Ada Restu. Ini kan rilisnya di bulan September ya kemarin. Iya, awal September. Ya, yang dibikinin pesta tadi gede banget sama mama kamu. Nah, ada hal yang menarik nih waktu rilis lagunya. Nah, di situ tuh netizen, penggemar kamu juga pada excited karena di situ Alden ngasih kamu cincin. Nah, terus dikira dan itu dibilangnya adalah cincin lamaran, dia melamar kamu. Itu bener gak sih sebenarnya? Yang pasti itu bukan gimmick ya. Karena aku manusia paling gak bisa gimmick. Jadi aku pun gak tahu hari itu akan ada rencana-rencana manusia-manusia ini. Ternyata Alden tuh punya inisiatif untuk dia tuh pengen kayak Tak Ada Restu kan biasanya penyanyi tuh lagu jadi kenyataan gitu ya. Dia tuh gak mau, dia tuh kayak mau matahin stigma itu. Iya, terus habis itu dia juga kasih cincin ini di depan orang tuanya dia dan orang tua aku. Sehingga dia tuh bilang kayak jangan ada keraguan lagi karena aku cuma mau sama kamu sampai mati. Jadi dia tuh benar-benar ngomong kayak gitu. Cuman mau sama kamu, jadi ibaratnya ngelok gitu loh. Tapi karena aku tuh susah banget Kak di lock. Wah, gak bisa. Oh iya, walaupun kamu bucin banget tapi sebenarnya susah justru. Susah, cewek tuh bahaya loh. Di dalam hati dan di dalam sosmed tetap aja explore-nya bahaya. Enggak, maksudnya aku tuh kalau masih pacaran kayak gitu, aku tuh emang nggak bisa kayak bener-bener serius yang kayak ya udah aku sama kamu gitu. Tapi mulutku iya, aku cinta banget sama kamu. Nggak mesti tapi hatinya. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang aku baru kayak nemuin buset dah, kayak cocok banget kayak puzzle yang udah lengkap gitu. Terus dia bilang kayak aku cuman mau sama kamu sampai aku mati, cuman mau sama kamu doang satu-satunya di hidup aku gitu. So sweet banget. Jadi seru banget tau ngejalaninnya tuh seru banget. Iya. Aku juga jadinya kayak effortless gitu gak sih ngejalaninnya. Pokoknya kayak semuanya mendukung, semesta mendukung. Puji Tuhan ya, bawa doa. Ya pokoknya aku doain yang terbaik buat kalian. Amin. Semoga selalu baik-baik aja. Nah, oke. Di beberapa podcast, kamu kan sempat ceritain juga nih kisah cinta kamu yang gak selalu mulus ya. Kamu pernah ngalamin toxic relationship, pernah diselingkuhin juga. Nah itu, nah dengan perjalanan cinta yang pasang surut kayak gitu, mungkin ada gak sih pelajaran cinta, pelajaran yang kamu petik yang akhirnya membuat menjadi Jody yang sekarang?
Apa ya? Nggak ada sebenarnya. Mungkin kan misalnya kalau dulu misal di awal-awal 20-an kayak oh yaudah cinta ugal-ugalan gitu, tapi akhirnya pas ketika sekarang udah late 20 akhirnya jadi mulai oh iya harusnya sih kalau mencintai nggak boleh terlalu cinta gitu misalnya. Gitu. Nah kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku tetaplah alami aja sih perasaannya mau gimana, karena kita nggak bisa nakar cinta, bohong kalau misalnya aku nggak mau cinta-cinta banget nih sama nih orang, bohong banget. Kayak semua biar alami aja sesuai dengan hati kamu, ikutin kata hati kamu, terus juga dengerin sekitar kamu, itu penting banget. Bener. Karena kita nggak bisa lihat pasangan kita secara jernih. Terus juga aku udah mulai mikir kayak kalau aku sekarang udah dari awal udah bilang kalau mau sama aku harus serius dan harus ada step dan harus ada planning kemana. Karena aku udah gak mau lagi kan capek ya. Kayak pacaran gak jelas gitu, buang-buang waktu. Walaupun sebenarnya gak buang-buang waktu kayak, karena kemarin juga banyak banget pelajaran yang aku ambil. Dan lebih ini sih, dari dulu aku tuh punya prinsip bahwa harus cepet-cepet move on orangnya. Aku tuh move on tuh bisa kayak cuma 3 hari, 4 hari. Beneran. Seriusan? Beneran. Oh. Jadi aku tuh bener-bener cepet, makanya kadang-kadang cowok yang misalnya pacaran sama aku, setelahnya aku tiba-tiba udah punya pasangan lagi, bukan pacar sih, maksudnya deket lagi, mereka pasti bilangnya aku udah selingkuh duluan sebelum aku putus. Padahal enggak. Padahal kita juga bisa gak sih move on sebelum putus, maksudnya kayak hilang rasa. Hilang rasa, tapi bukan berarti ada orang lain gitu. Nah, karena hilang rasa itu ada orang lain lagi, setelahnya langsung bisa. Ibaratnya ruangannya udah kosong, dia bisa masuk gitu. Ya, jadi cepetan move on, karena balik lagi ngapain kamu nangis lama-lama, stres lama-lama, itu kayak sayang banget sih waktunya jujur. Cepet-cepet aja, biarin aja orang mau nilai apa, yang penting kan cuman kita yang tahu kita kayak apa. Bener-bener. Tapi sejujurnya aku seneng sih kalau ada orang yang bisa tuh cepet move on-nya, karena kalau aku pribadi kan sebenarnya susah ya. Mungkin kamu apa zodiaknya emang? Aquarius. Kamu sebetulnya zodiak. Oh, Aquarius. Jadi kalau kata orang sih kelihatannya cuek-cuek aja, padahal sebenarnya nangis gitu. Iya. Kalau kamu Aries kan? Aries. Yes. Oke, cepet Aries. Cepet move on nggak apa-apa tahu. Nggak apa-apa. Jujur aku juga pengen belajar kayak gitu. Dia loh, misalnya kamu putus sama cowok, cowoknya emang nyebelin gitu, misalnya emang jahat. Terus ngapain kamu buang-buang waktu lagi untuk mikirin dia, nangisin dia? Kecintaan gitu kan. Aduh, ketampar aku. Rajin berdoa makanya. Kadang orang pacaran tuh jauh sama Tuhan. Setuju. Ya kan? Iya. Dulu waktu zaman bucin-bucin sih begitu. Kalau Aquarius emang agak banget sih. Walaupun kelihatannya cuek, jutek, biasa aja. Ya aku gak apa-apa kok, dia kayak gak cemburuan. Padahal kalau bisa, ya Allah, tapi kejam. kamu tuh sangat relate sama perzodiakan ya? Karena kan aku zodiak. Oh iya benar, aku lihat di zodiak. Nah oke. Ngomong-ngomong soal zodiak, kamu kan Aries. Aku sering loh, ini kan Pop Bella kan, sering googling itu loh zodiak hari ini. Oh, Pop Bella kan? Siapa yang bikin itu? Ada. Sukarela. Nah ini kan sebagai Aries kan, Aries itu kan ambisius ya, yang aku tahu ya. Nah sebagai seorang Aries, menurut kamu nih zodiak apa yang paling red flag dan menurut kamu kayak gue nggak mungkin deh sama zodiak itu? Kenapa? Tukang bohong. Taurus bener-bener parah banget menurut aku. Gak setia. Bukan mungkin dia setia kayak sama satu orang gini, tapi dia juga gatel ke semuanya. Banyak. Itu terbukti, bisa dibuktiin siapa aja. Taurus, klik enter, keluar mungkin yang public figure gitu, kelihatan semua nyebelinnya. Tapi maksudnya mereka kalau jadi teman atau jadi yang kerja bareng gitu bagus banget ya mereka, work ethic semuanya. Terus tapi ininya kalau jadi pasangan itu bener-bener bohongnya buset sampai ke tulang-tulang. Tapi cocok sama Aquarius. Karena Aquarius sabar. Maksudnya Aquarius rela dibohongin. Aduh, jadi dibocorin ini. Mau kok dia, siapa Taurus yang mau bohongin. Nih tempatnya, Aquarius. Ditinggal-tinggal boleh. Aduh aku berasa dibacain nih. Oke, seru banget ya obrolan
kita hari ini ngebahas soal lagu barunya, soal kisah cinta, sampai soal zodiak. Bahkan aku dibacain. Oke, thank you banget Jody buat obrolan serunya hari ini. Nah, untuk menutup obrolan kita hari ini, boleh dong nyanyiin sepenggal lirik dari lagu Tak Ada Restu biar didengar sama teman-teman Pop Bella. Silakan. Tak sadarkah sampai kapanpun bersama, kisah ini takkan pernah ada akhir yang bahagia. Seindah apapun cinta yang kita ukir berdua, takkan ada artinya bila tak ada restu di antara kita. Thank you, Pop Bella. Sign out. Thank you, Pop Bella. Sukses.